dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari PPN Ibu Ratna untuk menyampaikan hasil diskusi tentang tujuan program sekolah. Tujuan program sekolah belajarnya akan seperti apa? Oke, tanpa berlama-lama, sebelum kita mulai, tak kenal maka saya akan coba memperkenalkan lagi. Walaupun kita sudah beberapa kali bertemu ya Bapak Ibu, tapi kan intensitasnya jarang, jadi takutnya lupa, takutnya teman saya jadi hilang ketenarannya ya. Ya, kalau pojok sana ada Bapak Tajul Barokah. Di samping Pak Tajul ada Bapak Awang Darmawan. Di sampingnya lagi yang gak kalah ganteng ada Pak Haji. Satu lagi nih yang paling ganteng katanya Pak Adnan. Di sampingnya ada Ibu Sonta Dewi, cantik dan imut. Kemudian ini yang paling baik hati dan pengertiannya adalah Ibu Eli, dan saya sendiri sebagai MC Resti Widianto. Jadi Bapak Ibu, kita langsung saja. Kita akan mulai dengan visi dan misi dari Ibu Eli yang akan menyampaikan. Baiklah, saya bawa contekan nggak apa-apa ya. Saya akan membacakan tujuan program sekolah yang kita paparkan. Tujuan ada sekolah berkarakter. Ya. Dengan tujuan terbentuknya peserta didik yang berkarakter, profil, pelajar, dan misi. Visinya mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid sehingga menghasilkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila yang mandiri, kreatif, berkebinekaan global, bernalar kritis. Sedangkan misinya adalah membuat program-program sekolah berdasarkan minat, bakat, serta potensi yang dimiliki setiap siswanya. Yang kedua, melakukan pembiasaan positif untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Yang keempat, mewujudkan proses pembelajaran memiliki iman dan takwa yang tinggi terhadap pencipta gitu, Maha Kuasa. Terus yang kedua, diharapkan murid-murid kita memiliki kemampuan untuk bergotong royong, mampu berkolaborasi dengan teman-temannya gitu ya. Terus memiliki kemandirian ya, memiliki daya nalar kritis. Jadi setiap masalah-masalah yang mereka hadapi di dalam kelas atau misalnya di dalam lingkungan dimanapun mereka berada, mereka mampu menyelesaikannya dengan baik seperti itu. Serta mereka kreatif gitu ya. Kalau bernalar kritis tidak kreatif ya nggak dong gitu kan. Oke, terus berwawasan global, saling berkaitan ya Bapak Ibu, dan berkolaboratif serta open minded, itu yang paling penting ya. Ketika anak misalnya belum mampu berpikiran lebih luas ya, dia tidak akan bisa berpikir kritis, tidak akan bisa menjadi anak yang kreatif. Dan yang paling utama adalah diharapkan anak-anak mampu menumbuhkan karakter kasih sayang terhadap teman-temannya, terhadap bapak ibu gurunya, terhadap orang tuanya. Kalau misalnya di dalam rumah juga atau di lingkungan, dia adalah salah satu bagian dari warga masyarakat, dia juga sayang dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu aja untuk dari sisi murid. Terima kasih Bu Sonta. Baik Bapak Ibu, bisa kita garis bawahi kenapa kami berkalikan hati di sini, karena karakter itu lahirnya dari hati. Makanya kita berharap bisa menciptakan sekolah yang berkarakter, yang anak-anaknya nggak cuma pintar di akademik aja, tapi hatinya, kepeduliannya itu jauh lebih penting. Oke, selanjutnya kita coba jelaskan tentang kepala sekolah dan guru. Untuk kepala sekolah akan dijelaskan oleh Pak Haji dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Adnan untuk gurunya. Kepada Pak Haji dan Pak Adnan, silakan. Oke. Saya akan menjelaskan dari sisi kepala sekolah ya Bapak Ibu. Kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi di sekolah. Yang artinya, apabila kita mewujudkan sekolah yang berprofil pelajar Pancasila, maka kepala sekolah harus bisa menjadi pimpinan terdepan, menjadi contoh teladan pertama. Kenapa begitu? Karena pimpinan adalah orang yang paling terdepan yang akan dilihat, sehingga kepala sekolah harus bisa mencontohkan, harus bisa melibatkan seluruh siswa, seluruh guru dan seluruh warga sekolah dalam mewujudkan sekolah yang berkarakter. Di sini kepala sekolah harus bisa memimpin guru-guru, harus bisa membuat perubahan-perubahan positif yang nanti melibatkan seluruh warga sekolah untuk sekolah
dari guru-guru? Mungkin dari guru, ya, saya kepala sekolah. Guru-guru, silakan Pak Adnan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan memasuki sekolah yang berkarakter itu guru-gurunya harusnya seperti apa. Nah, di sini kami berdiskusi. Hasilnya yang pertama, sekolah yang berkarakter itu gurunya harus open minded. Jadi program sebagus apapun kalau gurunya tidak open minded, dia kurang kreatif gitu ya, istilahnya tidak maunya di zona nyaman saja, itu tidak akan maksimal. Jadi langkah pertama gurunya harus open minded. Kemudian yang kedua harus kreatif. Ya, di sini seorang guru dituntut harus kreatif, bisa menumbuhkan, mengembangkan peserta didik dan bakat-bakatnya yang ada dimiliki oleh sekolah tersebut. Kemudian berpihak kepada murid. Jadi si guru itu tidak semaunya. Nah, dia harus memperhatikan karakter-karakter muridnya seperti apa. Nah, di situ harus mampu menguasai karakter peserta didik dan menumbuhkan, mengembangkan karakter tersebut. Ya. Kemudian harus memiliki atau menguasai teknologi. Nah, ini karena kita sekarang berada di era digital, seorang guru itu harus menguasai teknologi. Jangan sampai muridnya lebih pandai teknologi dibanding gurunya. Ketinggalan kalau sekarang. Apalagi sekarang itu ilmu gampang banget bisa dicari. Tetapi kalau gurunya kalah dengan teknologi, maka bisa jadi nanti si murid bisa lebih tahu lebih dulu dibandingkan dengan gurunya. Nah, makanya gurunya harus pandai atau menguasai teknologi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi student agency. Jadi guru itu tidak mendominasi. Jadi siswa itu harus menjadi agent kita, gitu ya. Jadi bisa mengetahui dan mengembangkan apa yang diinginkan oleh peserta didik tersebut, ya. Demikian itu guru-guru yang harus dimiliki oleh seorang untuk mewujudkan sekolah yang berkarakter. Demikian. Baik, terima kasih Pak Adnan. Baik teman-teman, untuk highlight di kepala sekolah dan guru, yang pertama kepala sekolahnya harus bisa menjadi role model. Jadi contoh dulu, nggak nyuruh-nyuruh doang, tapi jadi contoh. Sehingga nanti akan lahir guru-guru. Kata kuncinya adalah pintunya adalah open minded. Kalau sudah open minded, apa-apa bisa masuk, apa-apa bisa kita pelajari dengan senang hati. Baik, selanjutnya kita akan coba membahas tentang warga sekolah dan orang tua yang akan disampaikan oleh Pak Tajul. Silakan Pak Tajul. Terima kasih Bu Esti. Lanjut jangan? Baik Bapak Ibu. Terkait warga sekolah dan orang tua, di sini saya mau menggunakan pendekatan asset based thinking. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuatan aset itu adalah sumber kita dalam melaksanakan sebuah program. Bapak Ibu, di sini ada saya mengklasifikasikan makna warga sekolah secara ekosistem. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam ekosistem sekolah ada biotik dan abiotik yang sudah kita pelajari bersama. Tapi di situ juga saya tidak ingin hanya dalam satu atap sekolah saja. Warga sekolah yang ingin kita kuatkan adalah bagaimana warga yang tinggal di sekitar sekolah kita pun juga terlibat. Seperti misalkan sudah biasa diadakan di sekolah itu Jumat bersih. Pertanyaannya, kenapa bersih-bersihnya di sekolah? Kenapa nggak di RT sebelah kita? Jadi pelibatan warga dalam arti khusus di warga-warga sekitar sekolah kita juga itu menjadi akan potensi menumbuhkan karakter pada anak. Yang kedua adalah orang tua. Bapak Ibu, lagi-lagi pendekatannya adalah asset based thinking. Sebagaimana mungkin jarang atau mungkin sudah ada sekolah tidak tahu dasar atau sumber anak ini, orang tuanya latar belakangnya apa? Apakah seorang dokter, polisi, atau tukang sapu? Bagaimana misal ada seorang murid yang orang tuanya kita panggil, misalkan dia tukang cabai atau jualan cabai, kita panggil, kita jadi pembicara di depan murid bahwa nah usaha cabai itu begini. Bayangkan jika aset murid orang tuanya seorang dokter itu kita panggil, kita kasih materi ke anak, dokter profesinya seperti ini yang harus dipersiapkan seperti ini. Akhirnya apa? Karakter anak langsung akan terwujud karena dia melaksanakan langsung di warga sekolah dan menerima input langsung dari profesionalnya. Mungkin itu adalah sebuah program atau pendekatan warga sekolah orang tua untuk menumbuhkan karakter peserta didik. Mungkin demikian untuk peserta didik, untuk warga sekolah dan orang tua. Dikembalikan ke Miss Nasti. Baik, terima
kasih Pak Tajul. Jadi garis besarnya teman-teman untuk warga sekolah dan orang tua, support orang tua dan seluruh warga sekolah itu sangat penting karena bagaimanapun pendidikan pertama dan utama anak-anak kita itu adalah dari lingkungan keluarga. Jadi kita di sini hanya membantu membuild atau membangun karakter itu. Baik, selanjutnya yang terakhir, last but not least adalah lingkungan belajar yang akan disampaikan oleh Pak Awang. Silakan Pak Awang. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk dalam membentuk karakter di sebuah sekolah, tentunya satu hal yang paling penting dan juga utama adalah memiliki lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Tanpa adanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman, tentunya karakter dan sebagai apapun program-programnya tidak akan berjalan dengan efektif. Di dalam sekolah yang bertujuan untuk membentuk karakter, ini sekolah memiliki lingkungan yang paling tidak merepresentasikan bagaimana mewujudkan karakter dari peserta didik. Misalkan di sekolah tersebut memiliki fasilitas yang mendukung seperti fasilitas outdoor yang mendukung untuk pembentukan karakter kemandirian, kemudian peduli lingkungan dan sebagainya. Kemudian memiliki fasilitas dalam membentuk karakter toleransi, artinya diberikan kesempatan bagi perbedaan ya. Di situ disediakan fasilitas yang merepresentasikan perbedaan tersebut. Ya, mungkin itu dari saya untuk lingkungan belajar yang aman dan nyaman dalam pembentukan karakter. Terima kasih. Kembalikan ke Mesra. Baik, terima kasih Pak Awang. Baik, Bapak Ibu, yang terakhir adalah lingkungan belajar. Pastinya ini merupakan faktor yang sangat penting. Kalau saya bisa analogikan bahwa saat kita mau memelihara ikan, mau di kolam, mau di akuarium, berarti kita harus menyediakan tempatnya dulu. Tempat seperti apa yang akan menumbuhkan ikan-ikan kita? Maaf ya, bukan saya menyamakan, ini hanya analogi saja bagaimana ikan itu bisa tumbuh dengan baik, gitu ya. Baik, teman-teman, itu saja mungkin dari kelompok kami. Kami buka, kami tunggu input, penguatan dan lain sebagainya. Silakan, terima kasih banyak. Oke, tepuk tangan dulu. Baik Bapak Ibu, dari kelompok mana nih yang mau memberikan tanggapan atau memberikan tambahan lagi? Dari kelompok PESMO. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah tepuk hebat dulu dong, tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Oke. Luar biasa teman-teman, apa yang dipaparkan amat sangat lengkap gitu ya. Sedang mencari perasaan. Saya lebih ke ingin bertanya sih. Tadi saya membidik satu kata yang memang mungkin bisa menjadi masalah di semua sekolah gitu ya. Problem yang kadang-kadang sampai saat ini tidak pernah terselesaikan, yaitu kata bagaimana tentang zona nyaman, open minded dari guru-guru itu sendiri gitu. Kadang kan di lingkungan sekolah kita, terutama di swasta ya, senioritas itu kan amat sangat tinggi gitu ya. Mungkin di negeri saya nggak tahu juga gitu ya. Tapi dengan senioritas ini kadang zona nyaman itu kan agak sulit gitu didobrak gitu ya. Bagaimana kita Ya, dilanjut ya. Memang permasalahan di setiap sekolah hampir sama pastinya ya. Saya pun merasakan seperti itu ya. Teman-teman pun mungkin ada yang sama dan banyak merasakan seperti itu. Senioritas di kita itu masih sangat rendah, gitu ya. Apalagi di sekolah-sekolah negeri. Di sekolah-sekolah negeri itu justru seniornya malah lebih lagi dibandingkan dengan sekolah swasta. Sekolah negeri itu umurnya ada yang sudah 58, ada yang 55, pokoknya hampir 60 kan mereka pensiun. Nah di situ untuk bagaimana mereka bisa menjadi kolaborasi yang baik dengan kita, bisa terjadi dengan baik. Untuk seperti itu memang kita butuh benar yang ekstra. Intinya ketika kita akan mengajak mereka untuk bisa berkolaborasi dengan kita harus menjadi figur mereka yang bisa istilahnya teladan mereka. Kita walaupun kita bisa IT,
bisa inilah itulah, jangan sombong di depan mereka, gitu ya. Jadi intinya kita harus bisa menjadi mereka itu terkesima dengan penampilan kita. Walaupun kita di istilahnya direndahkan ataupun apa, terkadang guru senior itu guru-guru baru beda itunya, ada yang mendidik atau apa seperti itu. Tapi ketika kita mampu memberikan teladan kepada mereka, walaupun mereka senior, mereka akan malu sendiri. Ya, dulu waktu awal-awal saya jadi guru, ini. Nah, tapi ketika saya melakukan pendekatan dengan mereka, alhamdulillah apapun sekarang itu yang terjadi ya, mereka walaupun senior, pasti mereka akan berkomunikasi dengan saya terlebih dahulu. Ya, yang tadinya mereka ini lucu-lucu, tapi alhamdulillah dengan tidak melayani mereka, kalaupun mereka istilahnya melakukan intimidasi atau apapun. Jadi sehingga yang paling pertama yang harus diterapkan oleh kita adalah figur bagi mereka dan menolong mereka, istilahnya gitu. Kalau mereka kesulitan, kita harus mau terus menolong mereka. Nanti mereka akan berubah dengan sendirinya dan mereka akan mengikuti kita, gitu istilahnya, dan akan mendukung program-program kita. Bahkan sekarang mereka akan menjadi backup kita untuk melakukan perubahan-perubahan, gitu ya. Nah, itu yang pernah saya alami. Mungkin teman lain ada yang mau. Jadi mungkin tambahan sedikit insight aja, karena kebetulan saya juga dari sekolah swasta. Kalau di sekolah kami, di yayasan kami ada yang namanya performance appraisal, di mana setiap guru memiliki hak untuk memiliki jenjang karir. Jadi kalau performance-nya bagus, mereka berhak untuk memiliki jenjang karir. Jadi tidak masalah guru itu misalkan baru 3 atau 4 tahun, sementara ada guru yang sudah 10-12 tahun. Kalau yang muda itu jauh lebih kompeten, mereka berhak untuk menjadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa jadi insight tersendiri juga. Jadi kemudian dengan mencanangkan program-program peningkatan kualitas guru, biasanya sih itu agak sulit juga ya kita kalau dari guru itu menembus ke yayasan. Tapi biasanya sekolah swasta itu jauh lebih ingin meningkatkan, karena kan kalau swasta itu nyari murid ya, Bapak Ibu ya. Jadi kualitas itu pasti menjadi salah satu bagian pertama. Itu saja. Mungkin ada lagi teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin senada tadi kalau Bu Desti sampaikan itu karir petnya ya. Jadi jelas ada motivasi, wah saya mau tampil, saya mau unggul karena ada karir petnya. Kalau Pak Anat itu tauladannya. Tapi kalau dari saya begini Bapak Ibu, mungkin kita CGP punya ide-ide yang luar biasa, tapi kita sadar ide ini nggak bisa kita jalani sendiri nih. Nah, kalau menurut pengalaman saya, pengalaman saya adalah yang pertama, harus jelasnya konsep dan tujuan yang mau kita buat. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita punya ide terus kita belum jelas konsepnya, hasil akhirnya kita ajak juga gampang. Kita yang punya ide aja belum jelas, apalagi yang kita ajak. Yang kedua, yang pengalaman dari saya adalah buktiin dulu. Setelah kita melakukan, sambil kita buktikan, mengumpulkan data. Data itu kita sodorkan ke pimpinan. Bu, Pak, saya sudah melakukan ini, programnya seperti ini di kelas, dampaknya seperti ini. Bagaimana kita meyakinkan kepala sekolah itu menjadi penting? Karena kenapa? Nanti instruksi turun secara merata melalui kepala sekolah. Yang pada akhirnya kalau secara umum bahasanya gini, Bapak Ibu, saya sudah melihat kata kepala sekolah, misalkan begini, Bapak Ibu, saya sudah melihat program dari Pak Tajul. Beliau melakukan ini, dampaknya ini, saya sangat setuju program ini dijalankan untuk seluruh guru. Yuk kita sama. Melainkan lebih ke lingkungan kerja yang nyaman, teman yang asik, dan atasan yang bisa memanusiakan manusia. Jadi, terima kasih, sangat selaras sekali ini dengan program yang dibuat oleh Bapak Jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.